Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di sini Edi Rahmat. Kita pada kesempatan kali ini masih di kebun kemangi teman-teman ya, atau disebut juga dengan basil. Kemangi atau basil ini sejogjanya di tempat kita dikenal sebagai lalapan ya teman, meskipun dia memiliki khasiat dan kegunaan yang lain-lainnya. Nah, tapi pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah masalah budidaya dalam skala produksi tanaman kemangi ya teman-teman. Jadi untuk tanaman dalam skala produksi ini kita tidak bisa main-main atau tidak bisa hanya untuk sekedar tanam, karena akan mengacu pada hasil panen kita. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membagi pengalaman tentang tip atau cara bagaimana kita membedakan bahwa calon kemangi yang kita tanam tersebut, maksudnya calon tanaman kemangi itu akan menghasilkan hasil yang banyak dengan perawatan tertentu ya teman-teman. Dan ini adalah salah satu kemangi yang tidak kita inginkan. Hasilnya seperti ini teman-teman, kemangi tersebut sudah tiba-tiba saja mati walaupun dengan perawatan yang baik. Dan di sebelahnya juga ini pertumbuhannya kurang bagus teman-teman ya. Jadi menurut saya yang seperti ini harus lekas teman-teman ganti saja dengan tanaman baru, karena menurut saya itu sudah tidak bisa diharapkan lagi teman ya, karena ini dalam skala produksi dan kita akan mengacu kepada hasil panennya teman-teman, bukan hanya sekedar di polybag atau sekedar hanya untuk hiburan. Padahal di sebelahnya kita lihat sendiri ini adalah sudah bersih dari gulma, namun beberapa tanaman itu tidak layak kita lanjutkan. Nanti kita akan berbagi pengalaman tentang cara bagaimana kita mengatasinya ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satunya tanda-tanda tersebut, tanaman yang tidak serentak tumbuhnya. Di sini sebagian tanaman juga, walau meskipun tanaman itu muda, tapi dia sudah nampak calon-calon bunga. Jadi ini tidak bagus menurut saya. Ini akibat telat perawatan atau telat pruning teman-teman ya. Jadi itulah teman-teman mengapa pentingnya pruning dalam tanaman kemangi itu, karena akan mengacu pada hasil panen ya teman. Seperti tanaman ini karena telat, dia tumbuhannya nampak kerdil dan menurut saya tidak terlalu subur. Tapi ini masih bisa kita siasati dengan memangkasnya. Namun hal tersebut tentu saja akan menunda panen yang kita harapkan teman-teman ya. Nah, seperti ini tanamannya kurang bagus kalau menurut saya. Tandanya dengan banyak tanaman yang sudah mulai nampak calon bunga teman-teman, dan daunnya pun kecil ya, tidak mengenakan teman. Jadi menurut saya ini teman-teman bisa potong pada bagian bawah sekalian, lalu kita menunggu, meskipun agak lama, kita menunggu tunas barunya lagi. Tapi hal ini jelas akan mengakibatkan telatnya panen kita teman. Itulah risiko yang harus kita hadapi teman-teman ya, selaku pembudidaya. Padahal jadwal panen tersebut sejogjanya sudah bisa kita nikmati, namun karena keteledoran dan kesalahan kita, panen tersebut akhirnya tertunda ya teman. Hal-hal ini tentu saja tidak kita inginkan ya. Di salah satu dahannya juga nampak ini binatang pengganggu. Kalau saya menyebutnya ini adalah walang sangit teman-teman. Ini aromanya tidak enak sekali. Ini berarti tanaman kita memang tidak layak atau tidak sehat, tapi kita bisa membasminya ya. Kalau secara alami kita bisa menggunakan bawang putih yang digerus, kemudian kita saring airnya dan menyemprotkannya atau pengembunan di dahan pohon kemangi tersebut ya teman-teman. Dan itulah sedikit informasi dari saya, dan kita akan lanjutkan lagi ke tanaman yang selanjutnya. Kayak teman, ini di bedengan sebelahnya tanaman yang saya maksud. Kita akan cek bareng-bareng. Terlihat sekali teman-teman ya, setelah pruningan sebelumnya ini terlihat sekali pertumbuhan cabang-cabang baru. Setiap ketiak daun di bawahnya itu ada semua teman-teman, penuh semua. Kalau saya lihat di sini mengisi semua. Jadi kalau kita pruning atasnya, otomatis percabangan baru akan segera tumbuh, dan itu yang kita harapkan menjadi ganda panen kita dari sebelumnya teman-teman. Ini contohnya, daunnya sudah bagus, batangnya juga bagus, kekar, dan percabangannya juga banyak teman-teman.
daun pun lebar dan calon bunga tidak tampak ya teman. Oke ya teman, kita akan lanjutkan kembali di sebelahnya ini. Oke ya teman, kita beralih di sebelahnya, di bedengan sebelahnya. Ini daun-daun kemangi yang sangat rimbun, tidak telat pruning dan perkembangannya cukup bagus. Gulma pun juga terkendali teman-teman ya. Jadi itulah pentingnya pruning teman-teman di sini. Baiklah teman-teman ya, dalam skala produksi ini kita tidak bisa begitu saja dalam hal merawat, karena ini akan berpengaruh besar terhadap hasil panen yang kita harapkan. Berbeda dengan kalau kita menanam kemangi dalam skala kecil atau sekedar hiburan yang biasanya teman-teman gunakan, yaitu di dalam polybag dan biasa ditaruh di dekat teras atau di halaman rumah. Namun ini adalah skala produksi yang menjadikan target utama kita untuk mendapatkan hasil. Kita akan cek sekali lagi kemangi-kemangi yang tidak kita harapkan pertumbuhannya seperti ini, agar teman-teman lebih paham. Jadi pohon kemangi tersebut tampak kecil dan sudah berbunga, walaupun masih muda dia mengacu pada bunga. Nah ini teman-teman ya, seperti ini contohnya calon-calon bunga ini sebenarnya belum kita harapkan, karena kita tidak mengharapkan bunganya pada saat ini teman-teman. Daunnya juga ada yang layu ya teman, pertumbuhan tunasnya juga tidak ada. Ini kemangi yang kurang sehat. Jadi teman-teman sekarang setelah nonton video ini tentu bisa mengambil kesimpulan antara kemangi yang sehat dan tidak sehat ya teman-teman ya. Ini pertumbuhannya seperti ini. Mudah-mudahan dari sekian banyak uraian yang saya sampaikan, teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri-sendiri. Terutama ini adalah untuk pribadi saya sendiri yang selaku pembudidaya dan mengharapkan hasil. Ini teman-teman seperti ini ya. Jadi pentingnya pruning itu sangat penting sekali teman-teman. Ini meskipun daunnya hijau, namun tumbuhan ini kerdil menurut saya. Nah, seperti ini teman-teman ya, percabangannya juga tidak tampak. Ini sering saya ulang-ulang ya, maksudnya supaya lebih paham teman-teman. Jadi dalam perawatan kemangi skala produksi ini kita tidak bisa begitu saja teman-teman ya. Ini adalah kemangi yang sehat teman-teman, bagus sekali pertumbuhannya, padahal ini belum pernah di pruning atau kita potong, namun pertumbuhan batang bawahnya di ketiak daunnya cukup banyak, kokoh dan kekar, daunnya pun lebar ya teman, terlihat ya teman. Oke ya teman-teman ya, sekiranya dari saya pertemuan ini saya cukupkan sekian. Saya juga mohon maaf apabila terdapat kurang pas dalam penyampaian. Maklum saya masih pemula. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.